bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi di video ini saya akan memperkenalkan media atau alat peraga yang dapat membantu untuk menghitung operasi pecahan. Nah, sebelum kita mulai, apa sih itu operasi pecahan? Operasi pecahan adalah bilangan yang dilambangkan dengan A per B, dengan A adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena jika B-nya sama dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Nah, di sini saya akan membahas khusus tentang operasi pecahan penjumlahan. Adapun syarat dari operasi penjumlahan pada pecahan, yang pertama, penyebut pada pecahan harus sama. Yang kedua, jika penyebut pada pecahan tersebut berbeda, terlebih dahulu kita akan menyamakan penyebutnya dengan menemukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, adapun manfaat dari alat peraga atau media yang saya perkenalkan pada video kali ini, siswa dapat memahami konsep operasi pecahan serta memvisualisasikan atau menerapkan contoh konkret dari pecahan-pecahan tersebut. Adapun langkah-langkahnya ada di video selanjutnya. Nah, adapun langkah pertama, kita siapkan soal. Di sini saya punya soal 1/4 plus 1/4 dengan penyebut yang sama ya guys. Nah, gimana cara penggunaannya? Di sini kita siapkan dua bagian kertas yang sama besar. Satu kertas mewakili satu pecahan. Karena 1/4, kita lipat kertasnya menjadi 4 bagian yang sama besar secara horizontal. Nah, setelah dilipas, digaris menggunakan pulpen dan dibantu oleh penggaris agar garisnya lurus. Garis lagi dan garis lagi. Nah, karena 1/4 berarti satu bagiannya kita arsir. Arsir. Nah, karena 1/4 lagi, kita lipat kertasnya menjadi 4 bagian yang sama besar. Setelah dilipat, jangan lupa digaris menggunakan pulpen dan dibantu dengan penggaris agar lurus. Kayak hubungan aku sama dia. Itu diarsir. Karena 1/4 jadi diarsir 1. Yang diarsir itu artinya pembilang dan seluruh lipatan yaitu diasumsikan sebagai penyebut. Jadi satu bagian yang telah diarsir kita gunting menggunakan gunting. Setelah itu menggunakan lem apa aja dah, yang penting bisa melekat. Tapi aku sama dia nggak pernah melekat. Nyuaks. Nah, setelah itu kita tempel biar melekat. Tempel, rapihin. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, bagian yang arsir ada 2 bagian. Nah, berarti pembilangnya ada 2, sedangkan penyebutnya seluruh lipatan, berarti ada 4. Jadi hasilnya 2/4. Nah, kemudian sini saya ada contoh soal juga, yaitu 2/4 ditambah 1/3 sama dengan. Nah, di sini penyebutnya berbeda ya. Nah, pada pecahan 2/4 kita lipat kertasnya menjadi 4 bagian. Lipat. Nah, selanjutnya setelah dilipat, digaris menggunakan pulpen dan dibantu oleh penggaris agar lurus. Kayak jalan aku sama dia, tapi bohong. Nah, setelah itu digaris. Ada 4 bagian ya. Karena 2/4 jadi
dua bagian atau dua lipatan kita arsir. Diarsir, arsir. Nah, sedangkan pada pecahan 1/3 kita lipat kertasnya menjadi 3 bagian yang sama besar. Kita lipat secara horizontal seperti di video ya teman-teman. Digaris dulu ya, garis, 3 garis lagi. Nah, arsir biar jelas. Nah, kemudian pada 2/4 kita lipat secara vertikal karena sebelumnya horizontal. Kita lipat menjadi 3 bagian yang sama besar. Dilipat. Nah, setelah dilipat jangan lupa digaris. Digaris. Nah, sedangkan pada 1/3 kita lipat kertasnya menjadi 4 bagian secara horizontal, secara vertikal karena sebelumnya kita lipat secara horizontal. Sorry ya, notif Shopee nih. Kemudian digaris. Nah, sebelum kita mengoperasikan, kita samakan dulu penyebutnya dengan cara, kan ini penyebutnya udah kelihatan sama ya. Pada bagian 2 kertas yang sama besar ada 12 bagian. Nah, setelah itu kita gunting satu bagian yang arsirannya lebih sedikit, jadi yang itu deh kayak di video. Nah, setelah itu kita gunting karena itu menjadi 3 bagian. Setelah digunting dilem ya, dilem biar melekat. Nah, setelah itu rapihin. Nah, kemudian satu bagian lagi kita lem juga biar melekat. Nah, seperti itu. Ingat ya teman-teman, bagian yang diarsir itu kita asumsikan sebagai pembilang, sedangkan seluruh bagian itu kita asumsikan sebagai penyebut. Nah, jadi kita hitung dulu bagian diarsir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 sama dengan 10/12. Nah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi hasilnya 10/12. Jika disederhanakan lagi menjadi 5/6 ya guys. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, langkah-langkah atau cara penggunaan dari alat peraga atau media kertas lipat. Untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya ada di akhir video. Bye. Nah, jadi untuk bahannya ada kertas sih yang paling utama, terus gunting, alatnya, penggaris, spidol, dan lem. Kemudian setelah digunting dilipat menjadi 2 agar sama besar. Dilipat. Nah, kemudian digunting lagi. Nah, sama besar. Nah, kemudian digunting lagi karena tadi menggunakan 2 contoh, yaitu pecahan yang penyebutnya sama dan pecahan yang penyebutnya berbeda. Setelah itu lipat lagi agar sama besar. Setelah itu digunting lagi. Nah, setelah itu dirapihin sedikit. Nah, jadi 4. Kemudian ada sulap nih kayaknya, jadi jadi banyak. Jadi begitu ya teman-teman.